Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah keluarga pada hari ini Rabu 24 Juni 2020 adalah ibadah keluarga bernuansa Pelkat PKLU. Biarlah penyembahan melalui ibadah ini mendatangkan damai sejahtera bagi kita, secara khusus bagi seluruh anggota Pelkat PKLU. Selamat beribadah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Lanjut usia bukanlah suatu alasan bagi kami untuk beristirahat atau berhenti untuk menjadi pelaku firman-Nya di dunia ini. Karena kami yakin Tuhan memanggil dan mengurus kami. Dia yang akan menuntun dan memampukan kami melaksanakan panggilan dan pengutusan itu. Hadirnya kami dalam keluarga memberikan pelajaran yang bermutu tanpa kata. Sebab keriput pada wajah ini adalah bahasa tentang perjuangan yang telah dilalui. Rambut yang memutih adalah pelajaran tentang ketangguhan melintasi segala zaman. Berjalan bertatih-tatih adalah bahasa tentang waktu yang telah mematangkan kehidupan. Di setiap ucapan kami adalah bahasa tentang damai. Di tengah kondisi saat ini, di mana banyak orang yang kehilangan arah dan pengharapan, kami hadir sebagai bukti bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya. Ia akan senantiasa ada bersama dengan kita untuk mendatangkan kemenangan. Dan inilah kesaksian kami. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti kan gendongku terus. Kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan pemeliharaannya kepada kami, secara khusus bagi seluruh kaum lanjut usia yang senantiasa tetap bersemangat untuk bersekutu kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdiri untuk menghadap Tuhan dengan puji-pujian. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Allah dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup. Engkau memilih dan memanggil banyak orang untuk menerima anugerah keselamatan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah umat-Mu yang telah Engkau selamatkan ini. Kami telah Kau kumpulkan di sini untuk memuliakan nama-Mu yang agung itu. Kiranya Engkau berkenan hadir dalam pertemuan ibadah ini, agar kami dikuatkan untuk melaksanakan tugas kehidupan yang Kau suruh. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca pujian berbalasan yang terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur 91. Kitab Mazmur 91, kita akan membaca ayat 1 sampai 7 dan kita akan membacakannya secara berbalasan sebagaimana kita membacakan kitab Mazmur. Yang berkata demikian: Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Terhadap panah yang terbang di waktu siang. terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu, Dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Demikian pujian berbalasan. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu,
Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang pada petang hari ini akan disampaikan oleh Penatua Nyonya Tapita Penny Pali. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, juga buat Oma dan Opa, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada petang hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-26. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang petang hari ini kami mengkhususkan waktu untuk kami datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah keluarga pada petang hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau mau mengurapi kami semua yang hadir dan mengambil bagian di dalam ibadah keluarga bernuansa Pelkat PKLU ini. Sehingga dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu dan kami dapat memberlakukan kehendak-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan salah kami dan layakkan kami berada di sekitar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26, yang berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Demikianlah pembacaan Alkitab selaku firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, Sang Firman itu sendiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga Oma dan Opa, pada petang hari ini kita berkumpul untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26, yang menjadi dasar renungan kita pada ibadah keluarga nuansa PKLU pada petang hari ini, berada di bawah judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ialah angin ribut diredakan. Namun saya diberikan tema untuk perikop hari ini ialah badai pasti berlalu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Oma dan Opa, jika kita membaca secara keseluruhan perikop ini, maka kita akan menjadi lebih paham lagi mengapa Yesus sampai melontarkan kata-kata seperti pada ayat 26 tadi. Yaitu,
Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari perikop ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus dan para muridnya menaiki perahu dan bertolak menyeberang Danau Galilea. Sementara mereka menyeberangi Danau Galilea, Yesus mengambil posisi untuk tidur di buritan. Nah, pada saat Yesus tidur itulah tiba-tiba datang angin ribut dan perahu mereka diterpa oleh gelombang yang sangat hebat. Bahkan menurut kesaksian Injil Markus dan Injil Lukas, perahu mereka telah dipenuhi oleh air. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, juga Oma dan Opa, kejadian ini membuat para murid menjadi panik dan ketakutan. Ketakutan mereka tergambar pada ayatnya yang ke-25. Di mana mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Itulah gambaran di mana para murid menjadi panik dan begitu ketakutan menghadapi musibah yang sedang menimpa mereka. Padahal mereka adalah pelaut-pelaut yang handal. Beberapa dari mereka, pekerjaan mereka adalah menjala ikan. Itu artinya mereka sudah mengenal betul, mereka sudah menguasai situasi dan kondisi dari Danau Galilea itu. Akan tetapi ketika musibah itu datang, mereka tetap panik dan ketakutan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dan Oma serta Opa, mengapa mereka sampai ketakutan? Karena angin ribut itu bukan angin ribut yang biasa. Nah, karena angin ribut itu begitu dahsyatnya, maka pelaut sehandal apapun pasti akan merasakan ketakutan. Rasa panik, rasa takut itu adalah hal yang wajar dan sangat manusia sekali. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentunya kita juga pernah merasakan yang namanya kecewa, yang namanya panik, serta kecemasan yang luar biasa dan ketakutan yang luar biasa pula. Hal inilah yang akan timbul ketika kita diberhadapkan pada pergumulan-pergumulan hidup, pada persoalan-persoalan yang menghimpit kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita pasti mempunyai pergumulan hidup masing-masing. Antara saya dan Ibu Wisnu tentu pergumulan kita berbeda. Oleh sebab itu, selama kita masih menghirup napas kehidupan ini dan semasa kita masih menjadi manusia, maka pasti persoalan-persoalan itu akan datang kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apalagi pada saat ini kita, bangsa kita, bahkan di dunia ini mereka semua sedang menghadapi ketakutan. Karena dunia ini sedang dilanda yang namanya Bu Retno? 19. Ya, kita sedang dilanda oleh wabah COVID-19. Nah, hal ini sangat membuat kita ketakutan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, seharusnya hari ini ada Oma, ada Opa yang hadir di sini. Karena ibadah keluarga petang hari ini bernuansa Pelkat PKLU. Tapi karena mereka sudah usia di atas 60 tahun, maka mereka tidak berani untuk keluar. Karena itu tadi, rasa takut, rasa cemas akan tertular oleh COVID-19 itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau kita semua lalu merasa ketakutan seperti itu, maka berarti kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita hanya tinggal di rumah. Di rumah pun kita merasa bosan. Nah, oleh sebab itu, perikop kita sore hari ini banyak sekali memberikan pelajaran-pelajaran bagi kita. Jikalau kita menghadapi pergumulan hidup, pertama-tama seharusnya apa yang harus kita lakukan? Bu Retno pasti bisa memberikan jawaban. Jika kita menghadapi pergumulan hidup, pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Kita di sini kan diutamakan karena kita orang beriman ya. Ya. Berarti yang pertama harus kita lakukan ya tentu berserah kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Ya, jadi pertama-tama yang harus kita lakukan sebagai orang yang berimankan kepada Yesus Kristus ialah berdoa. Lalu kita menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh para murid pada saat itu? Mereka melakukan dengan kemampuan diri mereka sendiri. Sehingga pada saat mereka tidak mampu, barulah mereka datang kepada Yesus. Padahal Yesus ada beserta dengan mereka, satu perahu dengan mereka. Tetapi mereka mengabaikan Yesus. Padahal hari demi hari mereka menyertai Yesus di dalam pelayanannya. Itu berarti seharusnya mereka sudah mengenal Yesus lebih dalam lagi. Tapi begitu menghadapi pergumulan, mereka mengenyampingkan Yesus Kristus. Dan mereka hanya menampilkan kekuatan diri mereka sendiri. Pada saat mereka sudah tidak berdaya, baru mereka datang kepada Yesus. Maka dari itu, Yesus mengatakan, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Nah, dari sini kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa jangan sampai pada saat kita sudah tidak berdaya, baru kita datang kepada Yesus. Tadi kalau Bu Retno mengatakan bahwa karena Yesuslah segala-galanya bagi kita. Jadi kita harus datang terlebih dahulu kepada Yesus, baru kita menyelesaikan masalah-masalah pergumulan hidup kita bersama-sama dengan Yesus. Kita sepandai apapun kita, sepanjang apapun gelar yang ada di belakang kita, kalau kita tidak menyertakan Yesus di dalam kehidupan kita, maka akan sia-sia apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Oma dan Opa, mengapa Yesus membiarkan perahu itu diombang-ambingkan oleh angin ribut dan gelombang yang begitu besar? Apakah dia tidak peduli dengan para muridnya? Itu yang menjadi pemikiran dari para murid itu sendiri. Kalau kita membaca dalam versinya Markus, Injil Markus, di sana dikatakan, "Guru, apakah engkau tidak peduli jika kami binasa?" Jadi murid-murid hendak menyalahkan Yesus yang tidur di buritan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, Oma dan Opa, kadang-kadang di dalam kehidupan kita pun, kita selalu, kalau kita dilanda oleh berbagai pergumulan hidup, maka kita selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa hal ini terjadi padaku? Tuhan, apakah engkau ada? Sehingga ini boleh terjadi denganku. Nah, Bapak Ibu saudaraku, yang ada di dalam pikiran kita bahwa jikalau kita
berjalan bersama-sama dengan Yesus, jikalau kita berimankan kepada Yesus Kristus, maka jalan kehidupan kita akan lurus bagaikan jalan tol. Namun Yesus tidak pernah menjanjikan itu. Dan bukti itu sudah dijelaskan di dalam perikop pembacaan kita. Yaitu Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam perahu. Mereka satu perahu. Tapi mengapa ombak begitu besar datang menembus perahu mereka? Apakah Yesus tidak peduli? Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pastinya Yesus tahu apa yang terjadi. Tapi ia ingin melihat sedalam apa, sebesar apa iman para murid-muridnya itu. Ternyata iman para murid-muridnya tidaklah sebesar apa yang didambakan oleh Yesus sendiri. Sehingga di dalam ayat ke-20 dalam perikop angin ribut diredakan ini, di sana murid-murid merasa heran. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di sini murid-murid lupa. Padahal mereka setiap hari bersama-sama dengan Yesus dan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus di dalam setiap pelayanannya. Tetapi itu ternyata tidak masuk dan tidak meresap di dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka masih heran dan bertanya-tanya, siapakah dia ini? Di dalam kehidupan kita, kita pun sama seperti murid-murid Yesus. Kita dilahirkan dari ibu yang beragama Kristen, berarti berimankan kepada Yesus Kristus. Orang tua kita, ayah kita, ibu kita, orang-orang yang beriman. Nah, karena kita dilahirkan oleh orang tua yang berimankan kepada Yesus Kristus, maka otomatis kita pun percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi mengapa setiap kali kita mengalami pergumulan hidup, kita melupakan Yesus Kristus, Sang Pencipta alam semesta ini. Sehingga danau, angin ribut dapat diperintahkan untuk diam. Di sini kita belajar, jika pergumulan hidup melanda kehidupan kita, jangan kita merasa takut. Kalau tadi Bu Retno mengatakan kita bersandar kepada Yesus, karena dialah Sang Pencipta alam raya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, juga Oma dan Opa, tentunya di dalam kehidupan kita banyak mengalami pergumulan hidup. Dan sebagai orang yang sudah usianya di atas 60, pasti mempunyai pengalaman hidup. Nah, Bu Retno juga sudah masuk PKLU ya. Lewat. Ya, jadi pengalaman hidup pasti sudah banyak. Katanya sudah banyak makan asam garam. Akhirnya darah tinggi karena banyak makan garam. Banyak juga makan asam, katanya jadi asam urat gitu ya. Nah, Oma dan Opa, tentunya di dalam menjalani kehidupan ini, Oma dan Opa, Bapak Ibu Saudara, pernah mengalami yang namanya rasa takut yang luar biasa. Kalau Oma-Oma, dia merasa takut karena dia sudah tua dan masih diberikan umur panjang oleh Tuhan. Dan anak-anak sudah jauh dari mereka, karena apa? Anak-anak sudah mempunyai keluarga masing-masing. Jadi Oma, Opa ini mereka merasa kesepian. Padahal anak-anak mereka ada yang 6, ada yang 4, ada yang 3. Tapi karena mereka sudah berkeluarga dan mengurus keluarganya masing-masing, maka Oma dan Opa menjadi kesepian. Dan kadang-kadang yang menjadi rasa ketakutan dari Oma dan Opa ini, yaitu bagaimana jika tengah malam listrik mati
lampu padam. Bagaimana saya harus mencari senter, bagaimana saya harus mencari lilin untuk bisa menerangi ruangan rumahnya itu. Begitu juga apabila dia sakit, siapa yang mau disuruh untuk beli obat? Itulah yang menjadi ketakutan para lansia. Kalau saya tidak pernah merasa kesepian. Karena sekarang musimnya Android ya, Opa Ren. Jadi tinggal kita cari-cari, buka-buka HP. Jadi nggak ada tuh yang namanya rasa kesepian. Di dalam HP itu banyak sekali kita berteman dengan orang-orang. Dan melalui HP itu juga kita bisa mencari kata-kata mutiara rohani. Kita juga bisa melihat siraman-siraman rohani yang dapat memperkuat iman kita. Sehingga kita bisa tetap bersandar hanya kepada Yesus. Walaupun kita sendiri, walaupun kita sudah tua, anak-anak jauh dari kita. Tetapi yang pasti yang berada di tengah-tengah kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia ada, kita saja yang kadang-kadang melupakan dia. Yesus ada dalam satu perahu dan dia ada tidur di buritan. Tapi murid-murid hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Bangun tidur, sebelum tidur, maka kita harus berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan membimbing langkah kehidupan kita sepanjang hari yang akan kita lalui. Bukan berarti bahwa jalan kehidupan hari itu karena kita sudah berdoa, maka akan lancar-lancar saja. Kita tetap akan menjumpai kerikil-kerikil di dalam perjalanan hidup kita. Tapi bukan berarti kita meninggalkan Yesus. Karena melalui kerikil-kerikil itulah iman kita ditempa. Sejauh mana kita berproses di dalam kehidupan kita ini. Sehingga sampai masa tua pun kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Nah, Oma dan Opa, di dalam kehidupan Oma dan Opa tentunya mengalami begitu banyak pergumulan-pergumulan hidup. Tadi Bu Retno sudah mengutarakan apa yang harus dilakukan oleh kita. Seandainya kita mengalami pergumulan hidup yang begitu hebat. Dan saya akan memberikan satu hadiah buat Oma dan Opa, yaitu dari pembacaan Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-46, ayatnya yang ke-4. Yesaya pasalnya yang ke-46, ayatnya yang ke-4. Ini menjadi hadiah dari kami, saya sebagai pelayan firman dan Bu Retno sebagai liturgos pada petang hari ini. Firman Tuhan ini berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Inilah yang menjadi kekuatan bagi Oma dan Opa. Sehingga kita tidak akan merasa kesepian, kita tidak akan merasa ketakutan lagi atau merasa cemas dengan kehidupan kita. Karena kita tahu, sampai masa tuamu aku tetap dia. Itu kata Tuhan. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Ini artinya bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kaum lanjut usia. Sehingga kita tidak perlu lagi merasa cemas, kita tidak perlu lagi ketakutan. Karena ada Tuhan yang selalu mendampingi hidup kita.
Yang perlu kita perhatikan dan garis bawahi bahwa kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan Yesus tertidur di dalam bahtera rumah tangga kita. Tapi kita harus bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap napas kehidupan kita. Maka hidup dan kehidupan kita akan selalu membuahkan berkat. Oma dan opa dapat memberikan teladan, memberikan sombar untuk anak cucu dan menantu. Begitu juga yang muda-muda bisa belajar dari orang yang tua. Karena orang-orang tua mereka itu harus dihargai. Karena apa? Memang itu yang Alkitab katakan. Seperti yang dikatakan di dalam Imamat pasal 19 ayat 34. Di mana orang tua harus dihormati. Dicatat ya Oma dan Opa. Imamat pasal 19 ayat 32. Anak-anak begitu juga Bapak Ibu yang hadir di dalam ibadah keluarga ini harus mencatat itu. Sehingga kita boleh menghormati orang yang lebih tua dari kita. Dan di dalam Ayub pasal 12 ayat 12 di sana dikatakan juga bahwa para kaum lanjut usia mereka dianugerahkan kebijaksanaan. Begitu pula dalam Ayub pasalnya 16 ayat 34. Di mana di sana dikatakan bahwa Tuhan memberikan berkat-Nya kepada orang-orang lanjut usia. Sehingga sampai memutih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Nah Oma dan Opa, kalau rambutnya sudah putih, jangan disemir ya. Supaya kita tahu bahwa oh ini hadiah dari Tuhan. Rambut putih merupakan satu kebanggaan bagi kita orang-orang tua. Karena apa? Karena itu bukti bahwa Allah menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Oma dan Opa, biarlah ibadah keluarga petang hari ini boleh membawa berkat bagi kita. Dan kita juga boleh belajar dari perikop secara keseluruhan, dari perikop angin ribut diredakan ini. Sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana kita mengenal Tuhan kita. Dan kita juga bisa belajar dari para murid. Begitu mereka mengandalkan kekuatan sendiri, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi begitu mereka datang kepada Yesus yang sedang tidur di buritan, maka Yesus melakukan hal yang luar biasa. Gelombang angin ribut yang begitu dahsyat dan danau itu diperintahkan untuk diam. Dan danau itu menjadi teduh kembali. Itulah firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu saudaraku dan Oma serta Opa pada ibadah keluarga sore hari ini. Kiranya ibadah kita ini memberikan kekuatan dan memberikan motivasi untuk kita semua. Untuk tetap bertahan dalam situasi dan kondisi seberat apapun. Kita tetap bertahan dan bersandar kepada Sang Juru Selamat dunia. Yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kita. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kita akan merespon firman Tuhan tadi dari nyanyian umat Gita Bakti 61 bait 1 dan 3. Tuhan ajarkanlah. Nyatakan jalanmu dan firman
doa syafaat ini akan dipimpin oleh Pelkat PKLU. Oleh karena ibadah keluarga ini bernuansa Pelkat PKLU. Kita berdoa, ya Allah, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa bagi mereka yang terpapar sehingga harus melakukan isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit akibat pandemi COVID-19. Ya Tuhan, Engkau senantiasa melawat mereka dengan kuasa-Mu di dalam kesusahan dan penderitaan. Ya Bapa, begitu juga bagi pemerintah dan para medis serta ilmuwan yang berjuang mengatasi pandemi, biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati agar mereka semua dapat melakukan dengan seturut kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi opa-opa dan oma-oma di masa pandemi ini, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan, terlebih iman pengharapan, agar mereka selalu bersyukur di dalam segala hal. Ya Bapa, kami mau berdoa juga untuk pelayanan PKLU, biarlah Tuhan senantiasa memberkati untuk kami taat dan setia dalam melaksanakan setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk penata layanan GPIB Petra Bogor. Tuhan senantiasa campur tangan di dalamnya sehingga semua boleh terlaksanakan baik dengan seturut kehendak Tuhan. Tak lupa pula kami mau berdoa untuk warga jemaat yang menderita sakit, dirawat di rumah sakit dan berada di rumah. Bapa, Engkau mau hadir di tengah-tengah mereka sehingga mereka mendapatkan kesembuhan daripada-Mu. Inilah doa kami, Engkau mendengar dan menyempurnakan. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga dan oma dan opa, marilah kita mengucap syukur kepada Allah dengan memberi persembahan syukur untuk mendukung pekerjaannya yang dilakukan oleh gereja. Untuk itu dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 107 ayat 21 dan 22 yang berkata demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita, dan sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita menyanyikan nyanyian umat kita bakti 78 bait 1. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya, keadilan
bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa syukur kita. Mari kita berdoa. Hidup yang Kau karuniakan sungguh melebihi apa yang kami pikirkan. Segala pekerjaan yang tidak sempurna telah Kau sempurnakan oleh Kristus Yesus. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu dengan membawa persembahan sukarela ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang menderita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Oma dan Opa tetap berdiri. Kita akan masuk di dalam amanat pengutusan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang tekun. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Oma dan Opa, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan pemeliharaan dari Roh Kudus memimpin kehidupanmu dari saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga Oma dan Opa, kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati.